Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Arsyad dengan baju yang sama dan juga Abdul Akhrian yang sudah ganti baju. Satu-satunya acara orang di channel orang. Channel orang gitu. Emang itu ciri khasnya. Ciri khas lu. Hah? Ciri khas lu itu. Ciri khas kita ya. Ciri khas lu. Channel orang. Ya. Di channel orang. Sombong. Kita amat harus lu. ada salam apa gitu. Salam apa? Kayak tagline. Ya. Ngabdur Apa dong? tuh salam satu panas. Salam satu atap. Salam satu atap tuh kontras lu. Enggak, kalau kontra salam satu tab. Salam satu tab. Salam satu tap. Kalau ngabdur salam satu panas. Karena Pejuang setrika. Karena pejuang setrika kan, jadi orang pada nyetrika setrika. Salam satu panas. salam satu panas. Oke. Salam satu panas itu dia. Salam satu. Salam satu panas untuk pejuang-pejuang setrika semuanya yang setia menonton Ngabdur sambil menyetrika pakaian-pakaian yang menumpuk. Ya. Salam satu panas. Nah, jadi Cing Abdel itu kenapa empedu Empedu. itu berawal dari pegel. Gimana sih maksudnya? Kemarin tuh di episode Kan saya yang ini lalu. pegel nih. Ya. Kemudian Cing Abdel bilang jangan-jangan empedu. Iya, karena kalau terganggunya kantung empedu itu bisa membuat kita pegel-pegel, Dur. Kantung empedu nih ada di mana nih? Di perut. Di mana Di sih? perut, di perut. Di sini, di Iya, perut sini. Di sini. Antara hati dan usus. Jantungan kiri. Ya, Hati di sini mungkin. Hati di kanan ya? ini. Hati di sini. Sini. Di bawahnya hati ada kantung empedu. Oh. Di bawah kantung empedu itu nyambung ke usus. Katanya ya kalau makanan. Nah. Makanan itu masuk ke lambung. Nah. Masuk ke lambung terus dicerna deh. Masuk ke usus. Nah, hati menyediakan cairan untuk mengolahnya itu. Untuk membunuh racun. Ya mungkin ya. Salah satu satu fungsinya. fungsinya ya. Hati itu memproduksi cairan-cairan itu untuk disatukan dengan bahan makanan yang sudah diolah oleh si Lambung. Masuk melalui hati apa ke lambung dulu ya. Nah, terus. Dikoreksi aja kalau salah. Hmm. Sebelum masukin ke usus itu, Hah? dia ditampung dulu di empedu, kantung empedu, seperti bak kontrol gitu. Oke. Seperti bak kontrol. Sama dia itu di Yang mana yang boleh masuk usus, yang mana yang tidak boleh gitu. Bukan begitu. Mungkin begitu ya. Bukan. Dia masuk ke situ untuk dikentalkan. Di empedu ini. Empedu ini untuk untuk dikentalkan. Dikentalkan katanya. untuk masuk atau ke disimpan usus. dulu, iya. Dan bekerja ini 24 jam dia bilang gitu. Jadi si ini selalu menghasilkan cairan si hati itu. Oh mungkin itu kali ya. Karena 24 jam tampung dulu di situ. Karena nggak 24 jam ada makanan yang masuk. Ya nggak? Ngerti nggak maksud lo? Dokter gue ini bilang, Udah panjang baru. Ngerti nggak maksud lo? Iya, maksud saya. dokter Iya. gue ini bilang ya, sepenangkapan gue nih. Ya, si empedu ini fungsinya apa? Nih, dengerin dulu. Hati 24 jam bekerja. Iya, sama organ lain juga begitu. Kalau lo nggak ada makanan, tidak sekeras itu pencernaannya. Iya, jantung juga bekerja. Iya. Lambung juga, makanya lambung itu dia tuh selalu mengeluarkan zat asam. Jadi makanan masuk, zat asam itu dikasih zat asam sama si lambung ini untuk membantu mencerna makanan. Ntar hati juga ngasih suplainya dia apa Iya, untuk mereka bersatu padu. Iya. Makanya ketika makanan nggak ada, asamnya terus diproduksi Jadi sama asam lambung, lambung. naiklah asam lambung ini. Nah, ke karena atas udah nyari, woi mana makanan nih, Karena tidak nyari dia ke terkontrol. atas. Ya. Karena kalau udah terlatih, dia tidak akan segitu katanya, Dur. Dia akan belum ada nih, ya udah gua di sini. Bukan, dia tidak akan memproduksi asam lambung yang berlebihan. Ada, tapi masih dalam toleransi sehingga dia tidak sakit. Gitu. Mungkin karena Masih terkontrol. atau karena bahan makanan yang masuk lo
terlalu sering membutuhkan banyak asam untuk apa sih namanya, proses apa itu ya? Mencernanya, nah. Ya, proses pencernaannya. Pencernaan. Jadi udah kebiasa ngeluarin segitu. Ya. Begitu nggak ada, keluar juga itu. Asam lambung dah. Mungkin ya. Nah, kadang mungkin lambung itu kan mungkin dia bekerjanya kan mungkin bergerak atau Iya. apa. Kadang kalau nggak ada makanan, asamnya ada, dia berpikir bahwa oke, asam gua keluar nih, berarti gua harus mencerna gitu. Mungkin ya. Dan akhirnya kadang-kadang lambung luka. Ya. Jadi tambah sakit, Ya. gitulah. Nah, hati juga mungkin begitu, dia Ya, selalu memproduksi cairan untuk menetralisir racun. Iya, salah segala satu macam. fungsinya Ya. dia tuh, apa segala macam. Nah, cairan itu disimpan di kantung empedu. Kantong empedu. Di kantung empedu yang akan dikeluarkan kalau pada saat-saat tertentu kali. Udah dapat sinyal nih, gue perlu cairan ini nih, keluarin. Dikeluarin sama kantong empedu. Sama kantung empedu. Nah, itulah kegunaan si Kantong empedu ini. kantong empedu itu sebagai bak kontrol. Gitu. Nah, terus. Dengan kehidupan kita yang tidak sehat, Hmm. kehidupannya kita tidak sehat segala macam, akhirnya cairannya itu banyak mengandung lumpur. Cairan Di kantung empedu. di kandung empedu, atau mungkin udah terjadinya di hati, gua nggak tahu ya. Tapi kata si dokter ini cairannya udah terlalu banyak mengandung lumpur, sehingga kalau itu lama tersimpannya akan menjadi membatu. Kesumbat lah di kelenjar empedu. Iya, Di kantong empedu ini. di kantong empedu. Dokter itu bilang, kita justru happy kalau batunya gede-gede. Dia bilang gitu. Jadi begitu dia naik ke atas, kesumbat, jatuh lagi. Maksudnya? Jatuh lagi. Jatuh terus keluarnya kemana Nggak ntar? keluar kemana-mana, tetap aja ada di kantong itu. Dibanding kalau banyak lumpurnya, dia bilang gitu. Itu mungkin bisa keluar dan nanti masuk bareng sama yang proses pencernaan di usus segala macem, akhirnya merusak segala macem gitu. Nah, posisi kantong empedu gue ada batunya dan ada lumpurnya. Gitu. Dan ada lumpurnya. Dan itu cukup mengkhawatirkan kalau kata dokter penyakit dalam. Gue Harus dikeluarin batu ini. rekomendasinya bukan batunya, kantungnya itu udah nggak bisa diinin. Kantongnya diambil. Jadi ntar di bypass langsung dari hati langsung ke lambung, nggak usus. langsung ke usus. Bisa nggak di sini ditampilin inian? Lo cari sulit ya? Gambar ini. Gambar anatomi tubuh manusia. Apa di sini? Anatomi tubuh manusia. Image. Sabar ya, para Oh, jangan anatomi, sistem pencernaan. Sistem kita, pencernaan. Ya. Karena kita ngomongin sistem pencernaan. Jadi kita abaikan yang pernapasan, sistem rekresi, yang lain-lain kita abaikan. rekresi itu sekresi dan rekresi ya. Sistem rekresi itu sistem Pemasukan. ini. Bukan. Pengeluaran. Sistem Kalau sekresi pemasukan, nggak tahu. Pokoknya sistem rekresi itu sistem yang ngeluarin. kita sampai akhirnya jadi feses tuh. Gue juga kemarin baru diterangin tuh, baru tahu Nah, perjalanan. mulut ke kerongkongan. Kerongkongan, ada hati, ada lambung, ada empedu, ada pankreas, usus besar, usus halus, anus, rektum. Rektum, anus. Oh, ada empedu tuh di sebelahnya hati. Mana sini coba lihat. Pakai yang lu gedein ya. Nah, ini empedunya di sini. Lambungnya di situ. Oh, berarti dia ke lambung. Dia butuh masukin itu ke lambung. Cairannya. Cairan si hati ini digunakan untuk pencernaan ke lambung. Nah, dia bak kontrol antara hati ke lambung. Ya kan? Ya, Hah? iya. Ya, gitulah ya. Ya kayak gitu dah. Hah? Dapat belum? Udah, sambil nunggu dia kita lanjutin lagi. Nah, iya terus. Tadi sampai mana sih? Sistem pencernaan. Gue lupa juga gitu. Jadi di dalam empedu gua itu, kantung itu, di dalam kantung itu, di gue udah ada lumpur dan ada batu. Nah, Udah ada lumpur dan ada batu.
harus diperiksa sekali lagi. Kalau menurut si dokter penyakit dalam, angkat aja udah Pak, cepetan. Karena sebelum empedunya yang diangkat. Iya, kantung empedunya yang diangkat. Tapi bagus nggak kalau kantung empedunya diangkat? Itu yang kan tidak ada langsung. Tidak ada penciptaan yang sia-sia kan. Inna khalaqta hadza batila. Iya, tidak ada yang diciptakan ini dalam keadaan sia-sia. Dalam keadaan sia-sia. Kalau dokter ambil itu, ya. Bagus nggak? Nah, itu ya, lo lihat ya itu tuh. Nah, yang warna biru kecil itu, yang nomor 13 itu. Ya, itulah kantung empedu. Nah, itu kantung empedu tuh. Dia menghubungkan antara hati dan lambung. Oke? Nah, hati nomor 12. Iya. Terus 10 itu lambung. 10 lambung. Iya. Ya. Ya berarti kan, dia digunakan cairan itu untuk pencernaan kan? Untuk mencerna. Oh ya, dia dari hati itu ada kayak selang ke dia dulu, baru ke lambung. Iya. Iya. Nah, itulah gunanya. Ya, jadi apa-apa yang di lambung diciptakan atau diproduksi oleh hati itu disimpan dulu di kantung empedu. Iya. Suatu-waktu ketika lambung butuh, dia akan keluarkan. Dia keluarin. Jadi nggak perlu nunggu dari hati untuk proses. Iya. Kan hati proses terus. Iya. Dia di sini dia kasih dulu. Iya. Ready stocknya lah. Iya. Kaos-kaos ready stock di situ. Dia tuh. itu resellernya, dropshippernya. Ya. Jadi ibarat kayak apa lambung butuh apa? XL3. Oke. XL3. Kasih. Ya. Itulah ya, gunanya si kontrol ini. Bak kontrol ini si kantung empedu. Oke. Jadi kalau kantung empedu itu misalkan dokter ambil, pasti ada sesuatu. Lambung butuh apa-apa, langsung harus segera harus hati harga yang langsung lebih murah kerja. Berarti. Iya, dia nggak pakai dropshipper. Nggak pakai harga lebih murah. Nah, tapi kan hati ini kan bekerja 24 jam. Iya. Ketika dia bekerja terus, kantung empedunya nggak ada, dia simpan di mana? Langsung gudangnya. Ke lambung, berarti. Iya, artinya dia langsung simpan ke lambung. Langsung smash ke lambung. Enggak, begitu lambung langsung smash. Lambung langsung smash. Iya. Nah, lambung mendahului. Nah, melambung. Sen kanan langsung. Sen kanan. Kalau mobil kita lambung, ini istilahnya melambung. Kok melambung? Lambung tuh yang di Sumatera. Lampung. Bandar Lampung gitu. Itu pun akhirnya jadi pertanyaan gue, Dur. Iya. Tapi nyokap gue diangkat kantung empedunya. Dan baru meninggal 40 tahun kemudian. Kalau gue pakai itu, ya udahlah, gue 40 tahun juga udah meninggal ini mah. 40 tahun dari sekarang ya kayaknya ya. Kalau dilihat dari kehidupan normal gitu. 40 tahun lagi mah udah 90. Udahlah, udah meninggal. Udah Ratu Elizabeth udah. Iya. Gitu jadinya. Nah, gue disarankan untuk diangkat oleh dokter penyakit dalam. Dokter Tirta, dokter penyakit dalam. Nah, dokter Tirta itu ketemu Gilbas di Yogyakarta. Karena dia lagi acara. Ya, gue nggak tahu deh. Gue kan pas turun nih, gue duluan ke toilet. Si Gilbas ketemu dokter Tirta. Gilbas lagi ngobrol-ngobrol tuh. Lagi ngobrol-ngobrol sama orang sambil jalan gitu. Terus si Abel nanya, Gil, siapa tuh? Enggak. Karena Melon yang udah ngasih tahu, itu dokter Tirta tuh. Gitu. Oh ya udah deh. Dia bilang gitu. Dokter Tirta ini kantung empedunya udah diangkat juga. Kalau kantung empedunya dia nggak diangkat, ngapain ngobrol ya? Ya kan dia mungkin ngobrolin sepatu karena dia. Sepatunya yang diangkat. Produsen sepatu ya. Oke, jadi terus dokter ini menyarankan untuk mengambil kantung empedu ini. Iya, sebelum terjadi apa-apa, Pak. Sebelum Bapak merasakan apa namanya? Karena kalau batunya keluar ke lambung agak lebih parah jatuhnya. Dia bisa merusak lambung, usus dan lain-lain. Mungkin kali ya. Mungkin pertimbangannya itu. Atau kan sekarang begitu ditanya, Bapak ada yang dirasain kan? Nggak ada. Ini sekarang gue tidak merasa apa-apa. Atau jangan-jangan sebenarnya apa-apa, tapi karena udah terbiasa gitu. Ngerti nggak maksud? Iya. Maksud lo? Gue ya. Gitu. Atau dia nanya, Bapak lagi merasa apa-apa nggak? Jangan-jangan dia lagi kentut tuh. Dokternya lagi kentut. Bapak merasa apa-apa nggak? Agak-agak bau nih. Iya. Oh iya, saya kentut. Empedu saya. Saya kentut tadi. Oke, jadi cabut nggak apa-apa. Cabut aja Pak, daripada ntar
kenapa-napa. Ini hasilnya ini mempengaruhi yang lain gitu. Oke. Tapi lebih baik ke konsul dulu deh ke dokter bedah digestif. Apalagi ini? Yang khusus untuk membedah itu, ini bukan penyakit dalam. Ada lagi dokter khususnya. Dokter ahli bedah. Ahli bedah pencernaan. Oh, dokter ahli bedah pencernaan. Gitu, yang bedah-bedah pencernaan, bedah digestif berarti namanya. Oke. Nah, gue konsulnya sama si dokternya itu. Terus kata dokter Oh sorry, itu, belum itu dulu. Nah, awalnya dulu aja ya. Ya, oke, awal dulu. Awal dulu, kenapa sampai empedu ini? Ya, jadi gue serak dulu. Serak, Serak kerongkongan, Iya. ke dokter THT. ke dokter THT. Seraknya itu udah apa namanya? Udah Nggak kayak Adinaf lah, udah udah nggak enak. nggak Kalau benar. Adinaf kan serak-seraknya enak tuh. Gue Adinaf enggak, Jamrut juga Enggak. gitu. Ini serak-serak anjing kayaknya. Serak-serak nggak enak Iya. lah pokoknya ya. Terus ke THT. Gue memutuskan ke THT. Memutuskan untuk Kata THT, wah ini telinga nih Pak. Enggak. THT itu kan telinga, hidung, telinga. Kenapa ke dia orang tenggorokannya nggak ada? Telinga, hidung, telinga dia. Telinga, hidung, telinga ya. THT. Ya mungkin orang-orang kan menyangkanya telinga, hidung, tenggorokan kan. Iya, padahal itu aslinya telinga, Telinga, hidung, hidung, telinga. telinga. Karena telinga ada dua. Ada dua. Telinga, Hidung, hidung, telinga. telinga. Kalau telinga, hidung, tenggorokan, Iya. lah yang ini dokter siapa dong? Dokter sendiri. Dokter sendiri, Jadi- khusus telinga kiri. Ada makanya dokter THT itu spesialis telinga kiri, Iya. spesialis Telinga telinga kanan. kanan, dan ada spesialis telinga dan tenggorokan. Betul. Itu beda-beda lah. Pokoknya Nah, gua datang ini ke ilmu kedokteran THT. lah ya. Ke dokter THT yang spesialis telinga kiri, hidung, tenggorokan. Tenggorokan. Jadi THT. HT. Kalau salah lo ke dokter THT yang telinga, Kanan. hidung, telinga, Telinga, hidung, telinga. lo nggak bisa. Nggak bisa periksa dia itu. ngecek tenggorokan. Iya. Akhirnya dia cek tenggorokan tuh. Nah, Telinga. amandel nih, Bang. Amandel nih, Pak, katanya dia. Kan dia ngecek tenggorokan. Kan serak. Iya. Dia cek telinga. Tenggorokan. Iya. Iya. Terus dia bilang, amandel nih, Pak, katanya. Enggak. Oh, bukan amandel. Bukan. Dimasukin ini. Spatula. Kamera ya tuh yang masuk ke dalam. Disemprot iya, dulu, iya, semprot apalah, dulu. iya. Masukin tuh. Dilihat. Ini mah Tenggorokannya kenapa? aman. Dia bilang gitu. Tenggorokannya aman, tapi ini ada tanda-tanda asam lambung yang naik. Kata dia gitu. Oh, asam lambung udah naik sampai sini. Dia bisa lihat tuh asam-asamnya. Dokter. Bukan nggak kayak gitu. Nggak, hai dokter, nggak. Dia asam lambung tuh orangnya diem. Orangnya diam aja. Jadi nggak, hai Pemalu dokter. ya, Iya, pemalu. dia diem aja, tapi ketahuan. Siapa si dokter ini? Asam Gitu. lambung nih. Ya nggak bisa bohongin gue lo gitu. Jangan lagi nyari-nyari Milanta nih. Nah, iya. Kayak ada bekas-bekas Asam lambung. asam lambung. Cek deh ke Dokter lambung. dokter penyakit dalam. Oh, dokter penyakit Karena dalam. termasuk itu lambung segala macem itu. Gue dokter dia tuh. Karena asam lambung ini bisa mempengaruhi serak dan tidak serak. Iya. Oke. Jadi gue seraknya itu karena asam lambungnya yang terlalu banyak. Jadi serak. Jadi serak katanya. Gitu. Serak itu terjadi karena salurannya itu nggak mulus. Dihinggapi oleh sisa-sisa asam lambung gitu. Jadinya nggak mulus dah gitu pokoknya. Iya. Gue kan dokter penyakit dalam. Gue ceritain Dan deh Cing tuh. Abdel memang ada riwayat asam lambung. Tidak tahu kalau waktu itu. Ini terjadi sebelum puasa ini. Cing Abdel nggak pernah mah gitu, enggak? Enggak. Berarti nggak ada riwayat asam lambung ya? Kenapa asam lambungnya naik sampai situ ya? Nah, ternyata gue asam lambung. Tapi gue cuekin aja kan asam lambung juga. Datang Orang nggak ada sakit. Kan kalau asam lambung kan sakit kan? Iya, gue tidak. Kan ada yang tidak sakit katanya. Oh gitu. Dan cuma naik doang ada. Dia naik doang tapi nggak sakit. Tapi nggak sakit. Atau gue tuh udah apa namanya tuh? Kalau terbiasa tuh apa sih? Ala biasa karena Bukan. bisa. Tadarotan bambu pun jadi. Rotan. Bukan. Tak ada akar rotan pun jadi. Iya. Tak ada rotan akar pun jadi. Iya. Gantunglah cita-cita Tak ada. setinggi langit. Tak ada rotan Akar pun jadi.
Akar rumput pun jadi. Bukan. Tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada rotan akar pun jadi. Apa sih namanya ya? Di mana bumi dipijak langit dijunjung. Bukan. Dijinjing. Dijinjing. Rajin belajar pangkal pandai. Nah itu maksudnya itu. Nah, iya. Jadi gue itu rajin belajar Pangkal pandai. pangkal pandai. Ah. Sehingga karena udah terbiasa berinteraksi dengan asam lambung, tubuh gue mungkin pandai untuk meresponnya. Untuk meresponnya. Ininya asam lambungnya tetap ada, tapi respon tubuh gue yang pinter mungkin. Oke. Mungkin ya seperti itu ya. Kita sosok tahu aja nih. Ya, nah terus. Ada tetap di sini kan, tapi karena gue udah pinter merespon asam lambung, ya ternyata gangguannya jadi diserak doang, bukan yang di Bukan sakit bukan di sininya. sakit segala macam Oke. gitu. Akhirnya gue ke Lambung. Dokter penyakit dalam. penyakit dalam. Gue ke dokter penyakit dalam sama dia dilihat hasil dari si dokter THT. Oh iya ini asam lambung. Nah. Asam Dia masukin lagi kamera. enggak, Dokter penyakit dalam ini Enggak. enggak masukin kamera lagi. enggak. Oh, masih dipinjam sama dokter THT ya kameranya ya? Enggak, Belum beda, dibalikin ya? Beda. Oh, mereka ada satu-satu kameranya. Iya, dia punya kamera sendiri-sendiri. Kamera sendiri-sendiri. Ada yang kamera 360, ada yang 378 Ada yang masih pakai tustel ya? Ya tuh step. Masukin tustel. Iya. Gede banget dong kayak gitu. Kodak. Nah, oke. Terus kata si ini dia lihat hasil laporan dari dokter THT. Iya. Dia melihat, oh betul nih Pak, ini asam lambung Pak. Iya kayak gitu. Terus sama dia diperiksa apa? Tuk. Dia gitu. periksa tapi periksa luar aja. Periksa luar. Ditekan-tekan aja gini. Iya. Sakit nggak? Iya, enggak. Ini enggak. Sakit nggak? Enggak. Oke, kita kasih obat aja ya asam lambung, dia bilang gitu. Oke, kasih obat asam lambung aja ya. Iya, tapi besok minggu depan balik. Dia bilang gitu. Oke. Minggu depan balik. Dia kasih lah obat asam lambung. Dikasih obat asam lambung. Minggu depannya masih serak. Masih berasa-rasa serak kayak gitu. Ah, ini kenapa ya katanya gitu. Harusnya dengan dikasih ini udah kelar nih. Karena asam lambung tadi katanya. Iya. Udah USG deh semua. Ternyata hamil Cing Abdel. Bukan. Siapa yang hamilin? Bukan USG. Bang Iman. Wah. Ultrasonografi. Jadi gambar yang agak didapatkan. Sono. Agak sono ya. Itu jauh itu. Agak sono. Karena kalau yang dekat ultrasonigrafi. Jadi ultrasonografi itu adalah gambar yang didapat hasil dari pantulan suara. Oh, USG itu gambar yang dapat dari hasil Pantulan suara. Dia bukan, saya selama ini pikir Dia nembus. kayak X-ray. Enggak. Dari pantulan suara. Jadi kan istri saya kalau USG dikasih cairan, dijalanin lah si benda itu. Iya. Itu dia cari suara, dipantulin, jadilah Jadi gambar. gambar. Ih, jago. Itu kan teknologi sonar di mana namanya? Kapal selam. Gelap, nggak ada apa-apa. Tapi dia tahu di depan nggak ada karang dengan gelombang-gelombang suara. Oh, alah. Ih, jago. Iya. Saya baru tahu lagi. Gue juga baru ngarang sih. Beneran, Cing. Saya udah kagum-kagum. Bener. Kayak saya tahu gue ya. Dia pantulan suara. Pantulan suara. Karena memang di dalam kita ini kan Bersuara. semua 24 jam bekerja. Pasti mereka pasti bersuara. Kan bersuara. Di dalam itu ada getaran-getarannya. Makanya kalau di USG kebentuklah si lambung itu. Iya. Ada Ada apa gitu. Ultrasonografi kan ultrasound. Grafi gambar. Menggambar sound. Menggambar sebuah gambar dari hasil sound. Oke. USG perut dia bilang gitu. Jadi semua diperiksa perut sama lab full. Artinya gue harus puasa. Cek darah semua macam, segala macam gitu full. Oke. Waktu USG saya kan Cing Abdel bisa langsung lihat waktu USG itu kan. Nah, itu ada apa? Langsung keluar. Nah, ada dokter khusus untuk melakukan USG ini, Dur. Bukan si dokter penyakit dalam bukan ini. si dokter penyakit dalam. Dokter hamil Spesialis ya? USG. Kalau dokter kandungan USG cuma untuk ada detak jantung atau enggak gitu kan? Ya, ngelihat kaki udah kebentuk, serambi, bilik, jantung apa segala macam. Nah, kalau yang ini adalah dokter khusus USG-nya.
dokter USG Untuk penyakit dalam. untuk yang penyakit dalam. Dia ngeliat lah gitu-gitu. Yang lihat lah gitu, ada beberapa gangguan di organ-organ tubuh. Tapi wajar Pak, karena ini usia Bapak, dibilang itu. Kayaknya dengan usia Bapak memang organ juga udah aus mungkin, Iya. kasihlah minum. Ya kayak packing klepnya udah agak ini. Ya, penebalan hati. Ya pistonnya udah. Iya, tapi ini memang mulai bocor. wajar untuk usia Bapak. Oke. Tapi ada yang tidak wajar di kantong empedu, dia bilang gitu. Karena dia lihat di kantung empedu ada lumpur. Ada lumpur dan ada batu. Oh. Gitu. Apa sih yang Bapak rasain? Nggak ada. Oh berarti ini tidak mengganggu, dibilang gitu. Kata si Orang USG. orang USG. Tapi balik hasilnya dibaca oleh Penyakit dalam. penyakit dalam. Terus? Termasuk yang hasil lab tuh, periksa Hasil darah lab. segala macam, urin segala macam diperiksa. Asam urat aman, Kolesterol aman. kolesterol aman, gula juga aman, Termasuk telinga kiri aman. telinga kiri aman. Aman. Ah. Oh, jantung gua juga diperiksa, Dur. Aman. Aman. Alhamdulillah. Aman. Tapi ada penebalan tapi wajar Pak. Karena Dengan usia usia. Bapak sama ngerokok segala macam ini termasuk aman. Oke. Dengan penebalan ini dan tendangan yang cukup masih ini. Teman kalau Bapak terus ngerokok, nah ini bahaya. Tendangan. Penebalannya tambah tebal, penendangnya kurang kuat. Nah itu yang bisa Serangan terjadi jantung. ya. Sampai akhirnya diperiksa. Oh ini aman semua Pak ininya. Walaupun ya beda-beda dikit sama batas toleransi lah gitu. Misal batas toleransi 200, gue udah 192 gitu. Oke. Tinggal yang kantong empedu. Gitu. Wah ini angkat aja deh Pak, gitu. Kata dia. Kata dia. Oh diangkat sih dok, gitu. Iya daripada, kan nggak ada yang dirasain ya, daripada nanti kita tiba-tiba brek aja ada sesuatu gara-gara itu. Asam lambungnya mungkin gara-gara ini Pak, dia bilang gitu. Azan. Azan dulu. Oke, tadi sampai di mana, Cing? Aku juga udah lupa dah. Tapi ini Abdur tadi kita break sebentar. Nih kita lanjut lagi. Abdur baru lihat Fungsi kantung empedu. Apa Dur? Coba. Jadi kantung empedu itu berfungsi untuk menyimpan cairan. Ya. Jadi dia itu menyimpan cairan empedu Yang dihasilkan oleh ya, untuk cairan lain, tapi fungsinya sebenarnya dia tuh menyimpan cairan empedu yang sewaktu-waktu dibutuhkan lambung. Maksudnya cairan empedunya didapat dari mana? Cairan empedunya didapat dari hati produksi. Datang ke dia, sama dia simpan, dikentalin sama dia, disimpan. Iya. Sewaktu-waktu kalau lambung sama usus butuh ketika mencerna makanan, ketika makanan masuk dia kasih tuh, dia lepasin. Nah, fungsi dari cairan empedu itu adalah untuk memecah lemak. Jadi kalau kita ada lemak di dalam tubuh, di dalam lambung itu, cairan empedu ini untuk Dipecah. ya untuk mencerna lemak. Nah, Iya. itu pakai cairan empedu. Nah, mungkin karena Cing Abdel ada kesumbat lumpur atau apa di situ, Gak jadi sempurna. lemaknya nggak sempurna untuk Dipecah. dicerna. Iya. Untuk dia, ya. Makanya Cing Abdel kan sempat bilang tuh dari 90 turun ke 80 kok susah banget. Gitu. Iya. Dari 100 ke 90 cepet. Ah, Tapi 90 ke 80 kok lama banget. Mungkin gitu. itu ya. Mungkin itu adalah penyebabnya. Mungkin. Iya. Kalau tersumbat, efeknya apa aja? Nah, kemudian Ada nggak asam lambung? sebentar, sorry ya. Soal ngomongin ke dokter. Penyakit yang dapat terjadi di kantung empedu. 1. Batu empedu. Ya, udah ada tuh gue. Adalah bongkahan zat keras yang terbentuk di kantung empedu. Iya. Bongkahan tersebut dapat disebabkan oleh kolesterol tinggi atau kelebihan bilirubin. Oke. Bilirubin ini Yang anak-anak itu ya. saudaranya Billy Olga. Saya tahu. Wah, sorry, Billy maaf, Saputra. komedi 1153 nih. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko batu empedu antara lain kelebihan berat badan serta sering makan makanan tinggi lemak dan berkolesterol. Kalau dokter gue bilang yang gurih-gurih. Iya, yang gurih-gurih biasanya lemak kan. Iya. Kayak gorengan kan lemak. Kolesterol. Gurih nggak sih kolesterol? Kan? Saya nggak tahu tuh. Ya. Terus? Sudah itu kan yang batu. Iya. Yang lain ada
penyakit tapi Ya tersumbatnya itu akan menyebabkan apa? tidak ada, itu cuma jenis doang. Iya, iya. Ya begitulah kurang lebih. Nah terus lanjut, tadi itu si dokter itu bilang, Pak harus diangkat nih. Dokter ini, dokter penyakit dalam. Nah, ada angkat aja Pak, Iya. sebelum terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa karena mungkin akan ada komplikasi. Nah. Banyak pasien saya yang seperti itu dan gue lihat nyokap gue juga ternyata Pernah diangkat. pernah diangkat dan nggak apa-apa. Dulu dibelek dulu, kalau ini dulu dibelek dulu dari sini sampai ke sini tuh untuk ngambil empedu itu. Oh jadi ada jahitannya ya? Gede gitu bekas luka. Sekarang tuh operasinya udah pakai paraskopi apa namanya gitu. Gue bilang aman, gue ngopi tiap pagi, paraskopi gue udah aman, udah hatam biasa. lah ya. Iya, cuman gue paras pastenya aja yang belum. Kalau paras paste belum tentu, atau paras boba belum tentu ya. Kopi boba, Iya paras boba. atau paras susu. Iya itu belum tentu. Paras cimori apalagi Iya, belum. Paras Yakult belum. Tapi kalau paras kopi, si Amel udah tiap hari. Tiap hari gua ngopi. Sama Wilson Sitorus. Sama Amal Ghazali. Amal Ghazali aman harusnya. Aman, gitu. Lu suka baca juga ya, Om Amal? Gitu dulu bertahun-tahun itu gue dur. Ngopi dulu nih, Wilson Sitorus, Ahmad Ghazali. Iya, Om Amal, Tuan Wilson. Nah lanjut terus. Dia bilang angkat aja nih bang. Angkat aja ini Pak. Ya, Sebelum terjadi komplikasi. iya. Tapi gue nggak bisa ngangkat nih. Lo harus ke bedah digestif itu. Oh gue cuma bisa diagnosa. Ya, Gue nggak bisa Kalau ada yang mau ngangkat, ada lagi dokter khususnya. operasi angkat. Iya, Harus ke dokter ini. bedah digestif gitu. Tolong rekomendasiin deh siapa bedahnya yang bagus gitu. Rekomendasi ini. Sama dia. Sama dia, satu nama. Ini terjadi sebelum bulan puasa. Belum pas tahun ini. Ya. Nah ya terus. Tapi dengan informasi itu, akhirnya gue nanya tuh ke administrasi. Biayanya berapa? Terus berapa lama di rumah sakit dengan prosedur operasi yang seperti itu, Ya, setelah gitu. operasi berapa Setelah lama? operasi berapa lama pemulihannya gitu. Dari dokter penyakit dalam gue udah dapat informasi pemulihannya cepet Pak. Kalau Bapak hari Jumat operasi, Senin Bapak udah bisa beraktivitas. Udah bisa pingpong lah. Nggak pingpong juga sih, maksudnya jalan lah gitu. Oh, oke. Piano bisa, saya piano. Bisa kata, wah hebat banget nih gue bilang gitu. Kenapa? Padahal gue sebelumnya Kenapa nggak- harus nanya spesifik? Hah? Pak dokter kalau piano bisa. Kenapa? Bisa Kenapa? kata dia. Gua bilang, Kecuali Cing Abdel itu ADMS. Nanya, Pak, saya piano bisa? Oke, karena dia jalan hidupnya tuh di situ. justru itu. Kenapa Cing Abdel nanyanya piano? Justru itu. Begitu dia bilang, ya bisa Pak. Wah hebat dong kalau kayak gitu. Kenapa hebat? Orang saya nggak bisa main piano. Ternyata abis operasi Operasi jadi bisa. piano. Iya. ADMS udah kayaknya dibelek banyak Banyak. banget kali ya. Isyana Sarasvati. Iya, kayaknya ya. Aduh, kayaknya gue ADMS. harus meningkatkan skill nih. Skill piano nih. Operasi Gua operasi Empedu. Orang kalau konsernya Senin, operasi Jumat bisa piano. Piano. Hebat banget dia ya. Ya, itulah. Nah, terus Bulan puasa. Dilihat kegiatan. Kayaknya nggak mungkin nih kata gue dan istri gue berdiskusi nih. kayaknya nggak mungkin kalau operasi Operasi di bulan puasa. bulan puasa. Operasi bulan puasa. Lu mau, nah kenapa tuh? Enggak, Hah? gatal. Kenapa lo? Wah, hati-hati lo. Hati-hati. Asam lambung kayaknya. Iya. Ini kita udah jam berapa nih ya? Tapi tadi saya sarapan sih. 11.58. Kebanyakan kopi saya. Nah, terus lanjut. Sampai mana tadi Sebenarnya tuh? karena ini sih, saya terlalu Kenceng. ini. Gini nih. Kebuka dikit gini enak. Nah, lanjut. Sampai mana tadi dulu? Kata Cing Ria nggak bisa nih bulan puasa. Kata gue sih. Kalau Kata Cing Abdel berdiskusi dengan Cing Ria. iya, kalau pria pengen udah secepatnya aja deh sebelum terjadi sesuatu gitu. Pas bulan puasa kayaknya nggak bisa kalau bulan puasa karena pekerjaan. Toh tidak urgen. Maksudnya
nggak harus langsung dikerjakan ini gitu. Udah deh, oke. Nah selesai puasa, gue liburan Pan Ke Amerika. ke Amerika itu 1 bulan lagi, tidak berpengaruh. Pulang dari Amerika lupa. Tapi semenjak dari si dokter ini yang dia bilang angkat aja, dia kasih obat nggak? Kasih. Obat untuk memecah si batu ini? Tidak bisa, tidak ada obatnya dia bilang. Oh, obat itu untuk Makanya apa? harus dia ini untuk lambung. Untuk asam lambung. Untuk asam lambung. Nah, aduh gue lupa nanya sih, kenapa jadi asam lambung? Akhirnya gue tuh suka menganalisa sendiri, inilah self diagnose yang bahaya. Bahayanya self diagnose termasuk sama mental health. Kayaknya gua gini deh. Kayak gitu. Tapi Ya, tidak ya. berdasarkan Tidak berdasarkan ahli orang yang mempelajari itu. atau yang mempelajari itu gitu. Nah, Kenapa bisa asam lambung? Mungkin karena dari situnya kurang, jadi asam lambung yang di berlebihan kali. Kan butuh asam lambung dan butuh cairan empedu untuk mencerna makanan. mencerna makanan. Nah, Mungkin karena cairan empedunya agak kesumbat. dan tidak maksimal. Jadi asam lambungnya yang dibanyakin Iya. sama tubuh. Mungkin ya. Mungkin. Ya. Tapi gue dikasih tuh obat itu. Asam lambung ini. Dikasih obat asam lambung. Milanta. Enggak. Ada 2. Proma. Kayak obat-obat itu adalah melapisi lambung, Dur. Melapisi lambung. Jadi memang dia sifatnya spontan. Langsung tidak sakit. Ya kan? Karena dia melapisi lambung. Tapi penyakitnya masih ada, Dur. Kan Ngerti nggak maksudnya? dia tuh meredakan, bukan mengobati. Iya, meredakan. Makanya juga di situ kan meredakan nyeri kan. Tidak mengobati itu. Iya. Nah, gue dikasih obat yang mengobati. Nah, Yang mengobati gitu. oke, jadi terus Sampai mana sih itu, Dur? pulang dari Amerika lupa. Tapi ada obat asam lambung ini masih diminum. Terus Ingat, oke, kata si dokter. kata istri gue, ayo lah ini kerja ini. Kita ke dokter si ini yang direkomendasiin sama Ya, Sama- yang spesialis sama spesialis. CGV tadi itu. CGV. Yang spesialis angkat CGV kan? CGV. Apa sih? Yang spesialis tadi angkat apa namanya? Digestif. Digestif. Kenapa CGV lo? Iya, digestif. Ininya digestif tuh lambangnya tuh SP spesialis SP titik CGV. Hai. Lawannya tuh SP titik XX1. Iya, akhirnya gue ke itu. DGV ini, digestif. Digestif. Cuti, Dur. Dia cuti. Dia cuti. Gantian dia yang ke Amerika. Iya, dia cuti, Dur. Gitu. Terus dia cuti berapa lama tuh? Sebulan. Sebulan. Begitu. Baru ada tanggal kemarin nih, tanggal 19. Yang paling dapat jadwalnya akhirnya. 19 September. 19 September. Kemarin banget dong. Iya. Ini sekarang 21. Iya. Gitu. Lupa, jarak antara lupa sama menghubunginya itu termasuk lama, Dur. Harusnya kalau dalam lupa itu gue ingat, nah itu ada tuh tukang dokter itu ada. Tapi pas begitu ingat, Begitu ingat dia lagi cuti. cuti, baru ada dapat tanggal 19 September. Nah, akhirnya 19 September Datang gua ke sana. sudah ke sana. Gue ke sana gitu. Periksa deh dengan data-data yang udah ada. Dengan data-data yang udah ada zaman dulu, dikasih lihat nih. Gue tuh dikasih lihat ininya dalam empedunya itu. Mungkin gue sepertiganya udah lumpur. Belum jadi batu. Ada batunya 1 sama sepertiganya lumpur. Sepertiga atau seperempat lah, tapi kelihatan lah ada lumpur di situ gitu. Kata si dokter si digestif ini, justru saya khawatir sama lumpurnya ini, Pak. Dia bilang gitu. Kalau sama batunya dia naik ke atas, tersumbat, dia nggak bisa, dia balik lagi. Nggak menyumbat, dia akan ketendang sama cairan yang masuk. Sama cairan yang masuk gitu. Jadi dia ya goyang-goyang aja dia di Goyang-goyang situ. aja gitu. Tapi emang agak sakit kalau lagi tersumbat, dia bilang gitu.
Tapi kalau lumpurnya yang masuk ke lambung, nah itu yang bahaya, dibilang gitu. Terlalu banyak lumpur yang ini akan menghasilkan banyak-banyak komplikasi. Tapi Bapak ada keluhan nggak? Kata dia gitu. Ya saya nggak tahu dok, mungkin saya udah terbiasa aja nih. Toleransi saya tubuh sama dengan ini mungkin terbiasa. Emang apaan? Tanda-tandanya pegal-pegal belakang yang tadi masuk ke situ dong. Pegal-pegal belakang situ kayak yang masuk angin, kayak yang pengen dikerok. Itu adalah salah satu tanda bahwa kantong empedu bermasalah. Gitu dong, masuk ke situ ya, lama ya. Lama ya. Makanya begitu lo bilang, aduh agak pegal, jangan-jangan kantong empedu. Mungkin. Tapi saya pegal-pegal ini karena demam. Iya, macam-macam. Penyebabnya macam-macam. Ada orang yang ngerasa masuk angin segala macam, dikerok enak, itulah yang kantong empedu. Kalau saya dalam keadaan sehat, tidak sakit. Tidak sakit. Ya iya, kalau dalam keadaan sehat, ya tidak sakit. Tidak ini, maksudnya tidak pegel. Iya. Nah, gue ke arah situ tadi maksudnya. Si Abel itu karena pimpong kali, makanya pegel. Kan gue enggak, gue bilang. Gue tuh nggak ada. Pegel-pegelnya nggak ada? Iya, gue bilang ada. Bapak ngerasain apa? Kayaknya nggak ngerasa apa-apa, cuma si asam lambung itu doang yang ini. Terus dia tanya, pegel-pegel? Ya, pegel-pegel belakang nggak? Enggak pak. Enggak kayaknya deh gitu. Tapi iya kayaknya orang gue enak dikrek-krek gitu. Ya itu mas, semua mau empedu nggak empedu enak dikrek-krekin. Ya pokoknya itulah. Tapi ini dokter berbeda pandangan dengan dokter penyakit dalam. Nah, dokter penyakit dalam bilang angkat. Kalau kata dokter ini nggak usah. Nanti dulu. Karena kita periksa sekali lagi USG. Itu kapan dok? Ininya periksanya 6 bulan dari USG terakhir, dia bilang gitu. Oke. 6 bulan dari USG terakhir itu bulan Oktober gua akan USG lagi. Karena dia berharapnya apa di USG kedua? Di USG kedua, ya mau dilihat aja. Kalau segini tidak mengganggu ya nggak usah diangkat pak, gitu. Jadi nih, dalam kondisi yang seperti diterangin juga nih, kalau udah 65 tahun ke atas, angkat dengan kondisi yang bapak nih, katanya. Kalau usia bapak 65 tahun ke atas, saya angkat ini sekarang. Gitu. Tapi kalau masih belum, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi bapak seperti ini, terus ada efek samping, bapak sakit keras, saya angkat sekarang. Cuman permasalahannya bukan permasalahan, tapi kondisi bapak seperti ini dan menurut bapak tidak ada keluhan, ya udah. Gitu. Jadi ditunggu nih, diperiksa lagi, USG lagi, dilihat kalau semakin parah, ya udah angkat nggak apa-apa, gitu. Walaupun tidak ada keluhan, tapi bisa tiba-tiba sudden gitu keluhannya. Tiba-tiba. Gitulah. Masalahnya nyari si dokternya ini yang sulit, penuh mulu. Banyak banget orang yang kena empedu ya. Jadi gue periksa kemarin itu sejam sebelumnya dia habis operasi. Jadi kayaknya dia operasi. Di tangannya masih ada empedu orang lain? Darah. Masih ada darah empedu orang lain ya? Ini pak saya habis ambil nih batu. Iya dilihat ya. Gitu. Oh gitu. Jadi jagalah kesehatan. Betul sekali. Hah? Kita ngomong jagalah kesehatan sembari kita ngerokok. Ya beginilah teman-teman. Makanya saya tuh sebenarnya menghindari nih ngobrol. Saya menghindari sebenarnya ngobrol-ngobrol masalah kesehatan gini nih. Nah, takut ini obrolan yang memang dihindari oleh anak muda, Dur. Dihindari oleh anak muda atau nggak ditanggepin sama anak muda. Lo ada di anak muda udah enggak, tua juga belum. Jadi ada keinginan untuk dengar, ada beberapa persen lo untuk gitu. Karena lu sebentar lagi lo, Dur. Lo umur berapa, Dur? 33. Seri dong. 34. Seri. 33 34 nggak tahu dah. Kayaknya 33 bulan itu udah ya deket-deket ya. Maksudnya lo udah tidak sefit
Zaman-zaman lo 20-an. Oh, iya benar. Udah tidak Orang saya duduk dengar khotbah aja kaki kesemutan. Nah, itu udah tanda-tanda kehidupan lo tidak sehat. Iya, kalau dibanding dulu saya SMA ya, wah mau khotbah ya? mau 5 jam juga saya nggak akan kesemutan. Karena lo nggak di situ. Karena nggak ada Jumatan yang khotbahnya 5 jam. Iya. Udah keburu maghrib tuh. Nah tapi umur-umur segitu tuh memang seneng Dur akhirnya Dur. Ngomong ya ada nggak tahu gue doang atau orang-orang ya. Tapi rata-rata sih emang seneng gitu ngomongin. Ayah Rahman masuk lagi tuh paru-paru. Iya. Iya. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Kalau dari story-nya kan katanya berhasil ya. Apanya? Apa udah segeran gitu. Oh udah ya? Iya. Alhamdulillah. Nah ya gitu Udah sih. gitu Dur. Sepanjang gue kecil-kecil nih waktu kecil nih sepanjang hidup gue ngerasa gue udah familiar dengan penyakit-penyakit itu yang dialami oleh nyokap gue. Gue udah ngeliat dengan mata kepala gue Sendiri. berlapan 8 orang udah. Oh. Saya ingat gue itu begitu gue udah bisa mengingat nyokap gue itu udah minum obat gitu setiap hari, jantungnya kah, gula darahnya kah, yang si empedu di beleknya itu, cuci darah lama banget, cuci darah tuh 5 tahun nyokap gue. Jadi Itu setiap bulan. setiap minggu Dur, 2 kali seminggu Dur. Oh 2 kali seminggu Iya, cuci darah. jadi itu yang biasa temen kan biasanya satu itu tuh, satu jadwal. Teman-temannya pada berguguran tuh Dur. Yang ini, kalau ini meninggal gitu. Dari seminggu sekali sampai langsung seminggu 2 kali. Karena fungsi ginjalnya udah tinggal 5% apa 3% gitu. Harus dibantu gitu. Dan bisa lama. Termasuk lama itu 5 tahun kata si dokternya itu. Termasuk lama ini katanya. Jadi teman-teman yang bisa bareng tuh udah enggak, tiba-tiba udah meninggal. Orang udah jadi kayak Maksudnya cuci darah itu darah yang ada dikeluarin, dimasukin darah baru apa gimana, Cing? dimasukin darah yang dicuci. Jadi menggantikan fungsi ginjal. Oh, jadi ini ada darah, Heeh. dikeluarin, dicuci di luar, Dicuci di luar, masukin lagi. dimasukin lagi. Iya. Oh, gitu. Oh, ada alat nih di Ada luar alatnya. yang bisa mengganti si ginjal ini. Iya, entah ginjal entah apa ya. Iya kan cuci darah itu memang gagal Iya. ginjal biasanya. Iya ginjal gitu. Jadi habis cuci darah Tapi itu, alat ini kalau kita taruh dalam tubuh nggak bisa. oh gede alatnya Dur. Oh, gede. Gede alatnya. Ih, Gila kali loh. Maksudnya bayangkan maha besar Allah tuh ya. Gokil ya. Untuk kita bisa menciptakan si ginjal itu Itu gede. tidak bisa sekompleks bagaimana Allah membuat ginjal ya. Butuh Gede. alat yang begitu gede ya. Iya, dan nggak bisa setiap saat. Kalau lo setiap saat itu lo akan diem. Maksudnya? Ya kalau lo mau mengasihkan fungsi ginjal, pengolahan darah lo serahkan ke alat, lo nggak bisa ngapa-ngapain karena dia tiduran. Karena alatnya ada di situ. Dan nggak bisa dibawa kemana-mana Nggak alatnya. bisa ya sambil jalan-jalan kalau mau. Gede banget Gede alatnya. gitu. Nah ini ada ginjal yang bisa ditaruh di sini truk menggantikan gitu. Setiap Iya, cuci darah dia turun berat badan. Karena itu katanya dipisahin, disedot cairannya, mengandung cairan yang nggak perlu. Gitu-gitu bisa sampai 1 literan, 2 literan kayak gitu. Karena Hasil mungkin dari- karena mungkin ada sari-sari makanan yang ikut kecuci, Mungkin. yang akhirnya membuat jadi kurus kita. Iya. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Karena kayaknya secanggih apapun alat itu, dia tidak akan bisa sama persis dengan ginjal yang sehat gitu. Iya. Betul. Oh. Kalau karena ginjal itu tidak bisa regenerasi, itu dia makanya orang yang ini makanya Pak nunggu antrian. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya? Tinggal nunggu antrian kapan berhenti aja gitu. Dan gua rasa orang-orang yang cuci darah juga udah bersiap itu. Sudah berdamai dengan itu. Iya, gue sama nyokap gue aja ya yang ini. Dia udah berdamai dari dulu kapan mau meninggal. Mami mah udah siap kata dia gitu. Udah siap. Bahkan kadang dia ngeluh lelah dengan prosesnya ini.
Aduh, kapan sih gitu? Dia tuh lelah dengan prosesnya untuk bertahan hidup. Padahal untuk gue mati sekarang aja gue udah ini kok, udah rela gitu, udah siap gitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Iya. Kok saya jadi takut ya gini. Saya nggak ngerokok lagi. Saya tadi mau bakar rokok nggak jadi saya. Makanya Dur, keluarga gue itu memang udah terbiasa dengan kondisi sekarat yang kayak gitu-gitu tuh udah terbiasa Dur. Iya ya. Kita apa topik apa ya? Bang Dion apa ya? Yang ketawa-ketawa aja deh. Kantong empedu dah. Jangan balik lagi ke kantong empedu dong. Kayak yang Kantong suara Golkar deh. Ayo, Ya, kita bahas kantong suara Kayak Golkar. lo nonton gue kemarin nggak di Jambore? Nonton. Yang cerita kakak gue, nggak tahu ya, tentang penyakit juga. Nggak, berarti lo lagi nggak ini. Enggak nonton yang ini. Yang akhirnya bisa Senin nggak? Iya, bisa Selasa nggak? Ini terjadi beneran. Jadi keluarga gue ini saking terbiasa dengan nyokap gue yang sakitnya lama gitu. Kritisnya juga sering, dan alhamdulillah tertolong lagi, seger lagi, terus kritis lagi, seger lagi gitu. Jadi udah terbiasa dengan proses penyakit, termasuk sama bokap gue juga kayak begitu. Sampai dapet kakak ipar gue nih. Nah, si kakak ipar ini kanker. Tapi Kanker hati. kanker hati. Oke. Kanker hati. Nyokap gue di ujung hidupnya dicurigai juga ada kanker. Gitu. Jadi dia meninggal mungkin karena kankernya gitu. Jadi udah terbiasa deh si kakak gue. Karena sebelum masuk rumah sakit, dia tuh di rumah aja. Kakak gue merawat si suaminya gitu dengan kondisi dia yang udah mulai macem-macem lah, nggak bisa ngapa-ngapain, udah mulai piku, udah mulai ngaco, sampai satu saat harus di rumah sakit. Nah itu dia yang dibacain Dur, sama dokternya. Dokter bilang ini Kalau menurut pengalaman saya ya gitu, karena si kakak gue itu bilang udah ininya seperti apa dok, udah ngomong aja. Yang terburuknya. Yang terburuknya. Nggak apa-apa gitu. Nggak Kami apa-apa. siap menerima. Iya, betul sekali. Nah, terus Gitu. kata dokter? Kata dokter, menurut pengalaman saya dan menurut data-data yang ada, ini sekian bulan lah, gitu. Oke. Sekian bulan. Ternyata buruk, lebih cepat, gitu. Lebih cepat. Data-data dari hasil misalnya dari periksa darahnya, terus dari bentuk kotorannya segala macam kayak gitu tuh. Dikumpulin lagi deh tuh. Gitu. Sama dokternya? Sama dokternya di hari Jumat. Gitu. Terus dokternya? Kata dokternya, menurut pengalaman saya dan biasanya ini ya tinggal beberapa hari lagi. Gitu. Ini bukan berlagak jadi Tuhan ya, gitu. Untuk sembuh juga masih bisa kalau Tuhan mau. Gitu. Ini akan hari Senin. Gitu. Kayaknya hari Senin nih. Kayaknya hari Senin. Kakak gue itu bilang, bisa nggak Selasa aja? Karena kalau Senin macet dok, gitu. Dari Darmais. Dari Darmais. Karena kalau Senin macet dari Darmais. Ke Jatiwaringin, macet. Bisa nggak Selasa aja dong? Selasa aja, gitu. Terus akhirnya dokter bilang, bisa saya usahakan. Ya begitulah. Tapi kemudian meninggal? Meninggal. Gue lupa di hari apa ya. apa? Gue lupa di hari apa ya meninggalnya ya. Nah terjadilah perdebatan. Mau disemayamkan di mana? Apakah di rumah Pisangan atau di rumah Rawamangun, rumahnya dia, atau di rumah Jatiwaringin, rumah mereka. Oke. Gitu. Rumah Pisangan adalah rumah kakak gue. Rumah Rawamangun adalah rumah kakak ipar gue, Adil. Rumah Jatiwaringin rumah mereka berdua, Adil dan Disa ini gitu. Putuskan akhirnya di sana aja. Jatiwaringin. Di Jatiwaringin. Oke. Terjadi perdebatan lagi nih. Ini Kenapa lagi? Dipannya ini mau pakai dipan doang atau pakai kasur kapuk gitu. Kata si Disa istrinya. Kan dipan aja kan biar disiram
biar disiram air. Kan nggak habis ini. mandiinnya. Oh, ini sudah setelah habis mandiin. Iya, habis mandiinnya. Mau ditaruh di dipan. Mau Oke. taruh di dipan atau sebelum dimandiin juga taruh di dipan dulu kan. Ada orang lain mau mandiin baru ini. Justru kalau habis dimandiin udah tinggal ditutup doang, Dur. Iya, maksudnya kalau dari pengalamannya saya, maksudnya di Iya. keluarga saya itu memang sudah dipan kosong aja, Iya. karena entah sudah dimandiin atau belum dimandiin itu sudah Dipannya dipan kosong aja, karena memang Dia alas kain doang gitu. iya untuk biar kita siram airnya enak, apa segala enak, gampang. Kalau diangkat sama dipan-dipannya itu, Apanya? kalau mau dimandiin. Enggak kan dari rumah sakit, misalnya meninggal di rumah sakit, Ya. kami bawa ke rumah duka itu. Oh, udah dimandiin, Dur. Bener. Oh, sudah dimandiin dari rumah Udah sakit? Dimandiin, ya. Oh, Udah ya udah. dimandiin. Di rumah sakit tuh udah dimandiin karena gue nunggu pas meninggalnya tengah malam dan gue nunggu dimandiin Oke. di situ. Nah, dibawa ke Jatiwaringin. Di bawah airnya Jatiwaringin. Ditanya, ini yang mau pakai kasur, Pakai- apa langsung dipan aja? Dipan doang apa pakai kasur? Kalau pakai kasur yang busa kan dia ngejelbes gitu banget kan. Oke. Apa pakai kasur kapuk supaya tidak terlalu ngejelbes gitu. Nah, Kata Disa, kata kakaknya Cing Abdel. kata istrinya, Hmm. jangan kasur kapuk. Mm-mm. Adil alergi kapuk, dibilang gitu. Suami beliau Suami beliau. alergi kapuk. Alergi kapuk. Takutnya hidup lagi. Takutnya hidup lagi ya. Nggak jadi Selasa nih. Ntar Senin depan macet lagi dari Darmais. Nggak berapa lama, ini jadi terjadi perbincangan di WA Group. Nah, Nah, terjadi perbincangan di WA Group nih, kayak gitu. Nggak berapa lama setelah itu dia WA lagi. heeh. Nggak apa-apa deh pakai kapuk. Kayaknya kuat sih kalau dari Jatiwaringin ke kuburan doang gitu. Akhirnya kita kemudian ketawa-tawa. pakai kapuk. Iya. Apa tuh bercandaan-bercandaan di suasana kritis itu? Oh, itu tuh ketika proses WA itu kakaknya Cing Abdul tuh tahu kalau maksudnya dia sadar bahwa ini dia sedang bercanda. Iya. Oh, saya pikir beliau saking sedihnya Enggak. tidak tahu kalau Enggak. Kita memang Itu bercanda, lucu. Dur. Iya. Kita emang bercanda Dur ininya Dur. Apa namanya? Keluarga kita tuh nggak boleh nangis sama bokap. Gitu. Kalau gitu tuh nggak boleh nangis. Ganti air matamu dengan doa, dia bilang gitu. Udah lo nggak usah tangisin. Kayaknya gitu juga tuh ya, yang kalau ke kuburan nangis meraung-meraung dia tuh males tuh, nggak Iya, boleh. iya, emang nggak boleh. Nggak boleh, mungkin dari situnya gitu Iya. ya. Yang azanin juga nggak usah diazanin, kata dia gitu. ya. Mungkin itu yang menyebabkan suasana tuh selalu ada yang lucu-lucu dan kita tidak ada yang marah, Dur. Karena kita tahu itu tujuannya untuk memecah ketegangan kayak gitu. Jadi kalau ada satu mulai berani bercanda, yang lain mulai bercanda. Sama lah, kayak ini yang harus mulai bercanda adalah si Disa sebagai orang yang ditinggal. Ahlul bait. Ahlul bait. Nah. Kalau dia udah bercanda ya udah kita Kita yang lain bercanda. lah berani bercanda gitu. Itu untuk orang yang tidak berada di lingkungan itu seperti si dokter itu tentu kaget dong. Iya. Ah, kok bisa? Kenapa Selasa, Bu? Iya, Pak, soalnya Senin macet dari Darmais. Ya itulah. Nah, gitulah. Oke. Yang lain dong. Ini tadi ngomong Jambore stand up, tapi kok ujung-ujungnya ke sini lagi. Iya, iya. Apa gue mau ceritain kematian adik gue? Enggak usah, enggak usah. Saya takut banget, saya tuh nggak tahu apakah umur saya panjang apa tidak gitu. Karena Gue termasuk takut karena gue merasa belum cukup. sama, Cing. Belum cukup modal gue. Belum cukup modal Kayaknya sama. neraka gitu ya. Janganlah, jangan sampai. Kayaknya Iya, jangan lah. Iya, Tapi jangan. kita selalu berdoa untuk kita masuk surga. masuk surga tanpa harus ke neraka. Nggak ada, Dur. Karena kita ada karena nggak sih? dasarnya tuh kan semua orang Islam masuk surga. Iya. Tapi apakah dia mampir neraka atau tidak gitu. Nah, doa kita adalah Supaya kita tidak mampir. jangan mampir neraka ya. Gue pengen Rabbana nanya atina tuh fid dunya sebenarnya. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Jadi jangan sampai kita merasakan neraka. Kalau kita punya hasanah. dosa, katanya harus ditebus dulu. Apakah itu bisa ditebus sama pahala kita, Dur? Wallahu alam, saya Nah, nggak itu tahu. lupa. Gue Di pengadilan lu pengen nanya dah. Pengadilan akhirat tuh wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi intinya maksudnya entah prosedurnya kayak apa terserah lah ya. Yang penting doa kita adalah
jangan sampai kita harus ini. Maksudnya kalaupun memang dosa kita lebih banyak, semoga itu Allah ampuni gitu. Jadi tidak perlu kita Di cuci itu di neraka. Karena di neraka itu sedikit aja, waduh udah sakitnya minta ampun itu pasti. Makanya saya takut. Apalagi saya sekarang dalam posisi keadaan saya sekarang tuh sedang berhutang ya, Cing ya. Jadi saya itu takut. Saya takut banget. Ini kalau saya meninggal nih di waktu-waktu ini, iya, anak istri saya itu kasihan ya, jangan. Kalau bisa utang lunas dulu deh gitu. Tapi nanti begitu utang sudah lunas, saya berdoa lagi, ya Allah jangan sekarang deh. Anak saya belum gede nih. Iya. Ntar anak gede Ya belum Allah, sarjana. iya, jangan deh. Anak saya Ntar belum nikah nih, saya pengen lihat cucu. Iya. Gitu, mungkin tidak ada rasa puas, makanya semoga kita selalu harusnya siapnya itu karena kita yakin kita tuh beramal gitu loh. Ya itu sih. Ini udah berapa jam, Bang? Hah? Udah hampir sejam tuh berapa? 50? 53. Sama yang tadi mana? Sebelum azan tadi, Cing. Sama yang sebelum azan. Nah, gitulah. Hah? 60. Sudah 60. Membicarakan kematian. Iya, saya takut lagi ngobrol-ngobrol begini. Judulnya apa nih? Kematian lah. Kematian ya? Serem juga ya. Tegas. Ini aja Kantong pedu. spesialis CGV gitu aja. CGV apa? Dokter CGV? spesialis CGV Episode kematian. atau sistem pencernaan manusia judulnya. Wah, iya. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Gitulah. Hah? Kematian. Berujung kematian. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman pejuang setrika yang setia menonton Ngabrur sambil menyetrika. Salam satu panas dan kita berjumpa lagi di Ngabrur selanjutnya. Iya. Saya Abdul Arsyad, Abdul Saya- Krian. Iya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.